Cek sound, cek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan rekan-rekan mitra industri CCIT FTUI. Selamat datang di acara sosialisasi program magang yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Sebentar. Oke, bersama saya Abimanyu Andika Putra atau yang biasa disapa dengan Mas Bima yang akan menemani teman-teman semua dan rekan-rekan semua sampai acara selesai. Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia rahmat dan hidayahnya yang sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan calon peserta magang. Kemudian di sini juga ada Ibu Eni dari Koordinator Divisi Iduka dan Pelatihan. Kemudian juga di sini ada mitra-mitra juga ya. Di sini sudah masuk. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tata tertib yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Yang pertama di sini ada peserta wajib menggunakan format nama seperti di slide ini ya, yang sudah saya sampaikan, yakni ada kelas underscore kemudian nama. Di sini contohnya ada kelas 4WD1 kemudian underscore namanya Dani seperti itu. Kemudian juga di sini ada peserta wajib mengikuti dan menyimak acara sampai selesai. Dan nanti bila ada waktu yang cukup ya yang memungkinkan kita akan adakan sesi tanya jawab. Dan juga peserta selama acara berlangsung dimohon untuk menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu ya. Kemudian juga peserta mengaktifkan kamera dan bisa menggunakan virtual background dari link yang ada di grup yang sudah di-share oleh rekan kita ya. Kemudian untuk prosedur sosialisasi mitra CCIT FTUI, di sini mitra bisa menggunakan format nama yang kurang lebih sama ya. Bisa diawali dengan nama perusahaan, kemudian underscore, baru nama pematerinya. Misal di sini CCIT underscore Dani, seperti itu. Kemudian mitra bisa bergabung di Zoom saat pembukaan dan selesai dan sesuai jadwal ya yang sudah kita share masing-masing. Kemudian untuk pemaparan nanti masing-masing mitra kita kasih durasi maksimal sekitar 10 menit ya untuk bisa memperkenalkan perusahaannya ke calon peserta magang. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait seputar magang, nanti bisa menghubungi saya di nomor 0821 1091 8484. Nah, nanti ini teman-teman calon peserta magang maupun rekan-rekan dari Mitra Sisi IT bisa menghubungi ke nomor ini. Oke. Kemudian juga ada susunan rundown. Sebentar. Untuk susunan rundown pada acara hari ini kurang lebih ada pembukaan yang diawali oleh saya, kemudian juga nanti ada penjelasan alur magang yang akan disampaikan oleh Ibu Eni selaku koordinator divisi Iduka. Kemudian juga kita memasuki presentasi diawali dengan PT Halia Teknologi Nusantara yang akan diwakilkan oleh Pak Jamil ya. Di sini Pak Jamil apakah sudah bergabung? Ya, selamat pagi Pak Jamil dari Halia Tech. Oke, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Kemudian di sini juga ada dari PT Wir Asia Tbk yang akan diwakilkan oleh Ibu Kurniati. Apakah sudah ada di sini? Selamat pagi Bu Kurniati. Oh, di sini juga ada diwakilkan oleh Bu Mani Kartini. Ya, selamat pagi Bu Mani. Selamat pagi, Pak. Saya masih menunggu rekan saya ya, Pak, nanti. Ya, siap Ibu. Kemudian juga di sini ada dari Artificial Intelligence Center Indonesia Fakultas MIPA UI yang dihadiri oleh Bapak Dery. Selamat pagi Bapak Dery, apakah sudah bergabung? Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Dery. Kemudian juga di sini ada CV Microplus Robotik Indonesia yang diwakilkan oleh Pak Didin. Selamat pagi Pak Didin.
Pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Kemudian juga di sini ada dari PT Kita Tama Prima Sentosa yang diwakilkan oleh Ibu Laura. Selamat pagi Ibu Laura, apakah sudah ada? Ya, selamat pagi, Pak. Ah ya, selamat pagi Bu Laura. Kemudian juga ada dari PT Solusi Kebutuhan Teknologi yang diwakilkan oleh Ibu Dwita. Selamat pagi Ibu Dwita, apakah sudah hadir? Iya, halo, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Ibu Dwita. Kemudian juga ada dari PT Metro Data Electronics Tbk yang diwakilkan oleh Ibu Anggi. Selamat Ya, pagi halo. Bu Anggi, apakah sudah bergabung? Ah iya ya, Sudah. siap siap. Siap. Selamat pagi Bu Anggi. Ya, pagi. Ya. Kemudian juga ada dari PT Freetech Indonesia yang diwakilkan oleh Pak Barli. Selamat pagi Pak Barli. Iya, halo, Apakah selamat sudah pagi. join? Ya, Ya, selamat halo, pagi Pak selamat pagi. Barli. Ya, pagi. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya ada waktu luang, kita bisa akan menggunakannya sebagai sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan. Seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum acara kita mulai, saya mohon izin untuk bisa mengaktifkan kamera. Kita akan adakan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Sebentar. Mumpung kita bersama dengan mitra-mitra industri sisi IT nih, jadi kita gunakan waktunya untuk bisa berfoto bersama. Seperti itu. Oke, mohon kepada teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya. Oke, kita mulai dulu ya. Satu, dua, tiga. Dari slide yang pertama, dalam hitungan ketiga, tiga, dua, satu. Baik, yang di slide keduanya, tiga, dua, satu. Lalu di slide yang ketiga nih, slide terakhir, tiga, dua, satu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Eni ya, selaku Koordinator Divisi Iduka, dan ada di sini saya lihat ada rekan dari bagian akademik, mana tadi ada Mbak Cindy, Mas Joni ya, selamat pagi. Ya, Kemudian juga ya, selamat pagi kepada seluruh mitra-mitra sisi IT FTUI. Oke, teman-teman yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan terkait alur program magang ya yang akan disampaikan oleh Ibu Eni. Kepada Ibu Eni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Selamat. Mitra Magang CIP CCID FTUI. Saya sapa kembali, ada Pak Jamil, ada Ibu Kurniati, Bu Manik juga ada. Saya lihat di sini juga ada Pak Dery dari IC. Lalu Pak Didin, selamat pagi Pak Didin. Ada Mbak Laura, makasih sudah hadir Mbak Laura. Ada Bu Dwita juga yang sudah hadir. Terima kasih Ibu. Bu Anggi juga sudah hadir di sini. Pak Bali juga sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu mitra magang, program magang di CIB CCID FTUI. Saya coba jelaskan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih alur untuk program magang ini berlangsung. Nah, ini untuk mungkin saya juga sapa teman-teman dari program profesional CCIT FTUI, baik itu dari program software engineering, network web development, IoT, digital marketing, program CM dan yang lain. Terima kasih sudah hadir dan orang tua yang sudah hadir juga pada kesempatan pagi ini juga ikut menyimak kegiatan ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Baik, saya akan coba jelaskan terkait dengan
program magang di CCIT. Bapak Ibu izin saya akan sampaikan teman-teman CCIT berikut alurnya. Jadi si Oke, bisa sebentar ya, saya share dulu untuk itunya. baik Oke, sudah terlihat? sudah baik. Terima kasih Mas Oke, Firna. ya, sama-sama. Sosialisasi alur program magang ini menjadi program batch 2 yang diselenggarakan oleh divisi Iduka dan Akademik CCIT FTWI pada Rabu 22 Mei 2024. CCIT FTWI adalah salah satu unit kerja khusus yang didirikan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2002. Jadi sebagai UKKPPM di UI kami memiliki skup bisnis diantaranya adalah program profesional 2 tahun di CCIT FTWI. Sejak tahun 2003 kami mewajibkan untuk peserta didik CCIT FTWI untuk melakukan program magang kerja di industri atau perusahaan-perusahaan. Adapun program yang ada di CCIT diantaranya ada program IT, yaitu Software Engineering, Web Development, Internet Based System Automation atau IoT, Cyber Security, Digital Marketing, dan Ekonomi Syariah. Sedangkan untuk kreatif multimedia ada terbagi menjadi 2 peminatan, diantaranya ada animasi dan multimedia desain. Ini adalah program-program profesional CCIT FTWI yang memungkinkan dan mewajibkan untuk siswa CCIT melakukan program magang sejak tahun 2023 lalu. Program magang ini dilakukan di semester 4. Lalu adapun alurnya yang mungkin nanti teman-teman peserta didik CCIT FTUI bisa akses, diantaranya kami memiliki 2 alur program magang melalui mitra dari CCIT FTUI ataupun menggunakan jalur-jalur mandiri melalui perusahaan eksternal rekomendasi dari teman-teman CCIT sendiri. Ada di antaranya yang harus disiapkan adalah CV atau resume. Calon peserta magang CCIT FTUI mempersiapkan CV atau resume sesuai dengan panduan penulisan yang diberikan oleh kami. Lalu ada isi form pendaftaran. Calon peserta magang mendaftar melalui link yang diberikan oleh divisi Iduka di grup WhatsApp program magang. Lalu akan ada surat yang akan dikirimkan oleh kami setelah kami mendapatkan nama-nama peserta didik atau calon peserta magang yang akan melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang menjadi list mitra CCIT FTWI. Untuk selanjutnya akan ada pemanggilan informasi berupa tes kemampuan ataupun seleksi calon peserta magang yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mitra CCIT FTWI. Teman-teman CCIT FTWI linknya juga sudah ada di grup WhatsApp untuk peserta magang. Lalu ini adalah alur magang melalui mitra CCIT FTWI. Sedangkan bagi teman-teman yang melakukan alur pendaftaran program magang melalui program eksternal atau jalur-jalur mandiri, maksudnya adalah jika mungkin di luar dari perusahaan mitra yang ada di CCIT FTWI, silakan persiapkan tentu CV atau resume. Lalu isi form pendaftaran ini juga harus diisi ya bagi yang mendaftarkan melalui jalur mandiri. Lalu setelah itu bisa mengambil ada surat-surat dokumen yang mungkin berisi terkait dengan surat permohonan magang ke perusahaan yang dituju. Lalu setelah itu biasanya akan ada proses-proses magang. Nah, selama proses magang berlangsung, apa saja sih yang menjadi kewajiban peserta didik CCIT FTUI? Baik, untuk panduannya teman-teman bisa saya share dulu ya. Di sini ada panduan penulisan CV atau resume bagi peserta didik CCIT. Ini kita seragamkan supaya penulisannya juga jadi teman-teman CCIT paham bahwa diantaranya ada status pendidikan. Penulisan status pendidikan saat ini masih menjadi peserta didik atau student di CCIT FTUI program profesional.
Lalu bisa mencantumkan apa saja nih keahlian yang teman-teman miliki. Misalkan expert di web development atau ke arah digital marketing memiliki kemampuan-kemampuan lain seperti mungkin Photoshop, Corel Draw atau ke pembuatan konten-konten di video atau animasi dan yang lain. Lalu riwayat pekerjaan karena mungkin ada teman-teman yang mungkin saja belum memiliki riwayat pekerjaan, bisa mencantumkan proyek-proyek apa saja yang sudah teman-teman lakukan selama studi di CCIT. Bisa mungkin proyek semester 1, semester 2, semester 3, atau yang saat ini sedang dikerjakan. Lalu riwayat pendidikan mencantumkan pendidikan dari mungkin SD, SMP, SMA, dan hingga yang terakhir. Lalu untuk foto profil, mohon untuk teman-teman juga mencantumkan foto profil yang dengan pose atau format yang resmi ya, agak formal. Nah, ini adalah panduan bagaimana untuk mengaksesnya. Teman-teman, kami sudah menyiapkan link atau template CV resume yang bisa teman-teman CCIT FTUI akses dan edit sesuai dengan penulisan masing-masing siswa. Lalu setelah ini, selama program magang berlangsung, ada kewajiban nih peserta magang, diantaranya peserta magang siswa CCIT FTUI yang mengikuti magang, ini mohon untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh akademik CCIT FTUI berikut kegiatan kalender akademiknya. Lalu diantaranya peserta magang juga wajib melakukan konsultasi dengan pengajar CCIT 1 kali seminggu. Peserta magang diantaranya juga wajib untuk membuat laporan akhir program magangnya, kemudian harus dipresentasikan nih sesuai dengan jadwal akademik di CCIT FTUI. Lalu peserta magang wajib juga untuk mengajukan permohonan surat ucapan terima kasih kepada perusahaan tempat magang menuju bagian sekretariat di CCIT FTUI. Adapun isian suratnya diantaranya ada link isian yang harus diisi oleh peserta magang itu sendiri sebagai feedback atau survei yang akan kami himpun dan kami kelola. Lalu kami juga butuh penilaian dari supervisi lapangan perusahaan-perusahaan mitra yang ataupun perusahaan eksternal yang menerima program magang siswa CCIT FTUI. Nah, terkait dengan kewajiban peserta magang ini sendiri, mungkin teman-teman dari bagian akademik silakan mungkin bisa ditambahkan. Di sini kalau saya lihat ada Mbak Cindy, Mas Joni, mungkin bisa ditambahkan apa saja nih kewajiban siswa CCIT selama program magangnya berlangsung. Silakan mungkin Mas Joni atau Mbak Cindy. Iya, halo Mbak Eni. Iya. Terdengar suara saya? Iya, Ya, terdengar Oke. Mas Jun. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf belum sempat ganti soalnya tadi barusan selesai dari meeting sebelumnya. Jadi stop semua informasi yang telah dijelaskan oleh Ibu Eni tadi terkait kewajiban peserta magang sebenarnya sudah hampir mencakup semua yang sudah yang harus dilakukan oleh teman-teman peserta didik. Yang penting jangan pernah ini ya lost kontak, selalu gunakan kesempatan konsultasi itu benar-benar dimanfaatkan untuk konsul selalu progresnya terhadap kegiatan magang yang diikuti oleh peserta magang gitu. Kemudian bagi calon peserta magang yang belum dapat tempat magang, jangan lost kontak juga dengan SAA, selalu kabari progresnya apakah sudah berhasil mendapatkan tempat magang kayak gitu. Entah itu magang yang dikelola bersama dengan divisi Eduka ataupun yang sedang berusaha mencari sendiri, tetap harus melapor ya. Tetap harus melapor dengan tim Eduka gitu. Mohon maaf, boleh di-mute dulu suaranya. Baik, terima kasih. Kemudian poin terakhir ucapan terima kasih yang nomor 4 itu betul sekali. Jadi peserta didik setelah selesai magang itu harus lapor bahwa
magangnya sudah selesai kepada divisi Yuduka, kemudian mengajukan surat ucapan terima kasih yang nanti di dalamnya itu ada formulir penilaian magang yang harus diisi oleh lembaga magang dan juga formulir feedback kegiatan magang. Itu dua-duanya harus diisi ya teman-teman semua. Kemudian untuk lembar penilaiannya nanti itu bisa dikirim langsung melalui email divisi akademik ataupun diserahkan secara fisik melalui amplop bersegel seperti itu. Mungkin itu saja Ibu Eni. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Doni. Tambahan informasi yang disampaikan oleh bagian akademik CVIT FTUI. Baik, teman-teman CVIT FTUI, berikut adalah kegiatan alur program magang yang bisa diakses oleh teman-teman semuanya. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program magang atau bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan referensi perusahaan magang, bisa menghubungi divisi Iduka. Silakan saja. Baik, terima kasih dari saya cukup untuk paparannya. Mungkin selanjutnya kita bisa dengarkan bersama nih teman-teman supaya mendapatkan pandangan terkait dengan apa saja sih peluang-peluang yang dibuka oleh mitra perusahaan CIP CCIT FTUI terkait dengan job desk atau pekerjaan-pekerjaan magang yang tersedia di perusahaan mitra kami. Silakan selanjutnya saya kembalikan ke Mas Bima. Terima kasih Mas Bima. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Eni dan Mas Joni atas pemaparannya. Berikutnya kita akan masuki sesi presentasi yang akan disampaikan oleh masing-masing mitra industri CCIT FTUI. Eh, untuk yang pertama ini kita awali dari PT Halia Teknologi Nusantara yang akan dibawakan oleh Pak Jamil. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, Pak Jamil, apakah sudah bisa? Ya, Ya. boleh Pak. Oke, baik, siap. Dipersilakan Pak Jamil. Oke, kalau gitu saya langsung share screen aja. Iya, siap. Sudah terlihat ya. Bismillah. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Ini ada sedikit brief intro tentang perusahaan kami sama apa yang sekiranya akan dikerjakan oleh para peserta magang ya. Jadi pertama ini mungkin sedikit visi misi dari perusahaan kami ya. Jadi kami ini mempunyai visi untuk menjadi leading engineering solution di bidang industri, education sama research. Kita punya misi juga untuk serve the customer with kita punya sistem integrasi atau engineering solution. Nah ini Haliatek juga sebagai solution provider juga punya partners ya. Jadi kita selain solution provider kita juga punya bisnis distributor. Nah ini yang kita bawa. Ada NI, ada Kunbas, CTC, Tektronix. Ini lebih kepada instrumen ya, perusahaan-perusahaan instrumen test and measurement yang kita bawa. Nah ini industri fokus kita. Jadi dari engineering solution yang kita fokuskan itu ada pada di 5 industri ya. Ada di academics, electronics, automotive, aero and defense, sama energy. Kita juga punya produk atau service juga yang kita provide ke customer ya. Jadi ada technical consultation and training, di LabVIEW itu softwarenya. Terus kita bisa provide automated test system juga customer. Kita ada smart factory sama industrial internet of things. Terus kita ada produk mobile robotics juga. Kita udah 6 tahun berturut-turut jadi juri lomba LKS ya. Jadi ini masuk ke produk kita juga. Terus apa aja sih misalnya yang kita cover untuk di project ya yang kita bawakan, itu kita mulai dari sistem requirement sampai sistem test itu kita provide semua. Jadi ada macam-macam yang kita provide. Nanti dari peserta magang mungkin bakal di involve dari tiap-tiap apa yang kita cover. Nah, mungkin untuk contoh aplikasinya ya, project yang kita kerjakan di yang pertama itu mungkin sebagai gambaran, ini kita ada project di Batan ya. Jadi ini untuk monitoring fault sama condition sebuah cycle nuklir reaktor ya di Tangerang di punyanya BRIN sekarang. Ini kita monitor lebih dari 1.000 inputs dengan
akurasi 10 mikrosecond ya. Jadi ini project yang menarik juga. Waktu itu kita involve intern kita juga di saat ini itu intern dari BINUS kalau nggak salah ya. Jadi mereka juga bantu buat reporting juga. Jadi macam-macam yang di involve di sini. Terus ini ada project juga dari PUPR ya. Ini bridge monitoring untuk monitoring jembatan Suramadu. Jadi ini kita monitoring jembatan Suramadu ya. Jadi bisa ngecek apakah ada strain apa namanya sifat-sifat yang anomali-anomali yang terjadi pada jembatan ya. Nah, ini kebetulan proyeknya sedang berjalan ya. Jadi mungkin bisa jadi dikaitkan dengan proyek ini juga. Ini bakal banyak involve sama embedded system juga di sini sama analisis. Terus ini juga sama, ini project dari academics ya. Ini untuk monitor roda kereta ya. Jadi yang diukur itu macam-macam, ada strain, regangan ya, ada vibration juga. Ini juga kita pakai embedded system juga buat monitor ya. Cuma mungkin agak beda di sini embedded systemnya. Yang kita pakai ini lebih ke yang rugged version ya, industrial rugged version dari NI, ya, namanya NI CTO. Terus next ini ada di food industry juga ya. Di kita monitor apa namanya Dogtop ini ada di Garuda Food ini Gary Coklatos. Nah itu mungkin produknya mungkin agak dikenal ya. Jadi di sini kita juga uh, selain monitoring kita juga kasih analisis ya. Ada OEE, ada SPC. Jadi uh, cukup banyak varian. Oke, mungkin itu untuk project ya. Jadi selain project kita juga bakal involve peserta magang ini untuk develop kita punya produk ya. Nah, ini produk yang salah satunya kita tawarkan buat dibantu dikerjain itu ada IoT Trainer Kit ya. Ini mungkin akan familiar sama peserta magang karena ini based on Raspberry Pi ya. Jadi nanti ada belajar Python, belajar Node-RED ya di sini ya. Terus belajar cloud computing juga. Jadi nanti peserta magang juga bakal kita involve buat ngembangin produk yang udah ada. Terus kita juga ada mobile robotic trainer kit ya. Ini yang kita pakai biasanya buat LKS nasional ya, lomba keterampilan siswa. Jadi di sini kita pakai mobile robotic sebagai produk. Terus selain itu ada juga ini predictive maintenance trainer kit ya. Ini lebih ke apa mungkin ke mekatronik jatuhnya, tapi ini bisa juga untuk embedded system ya, karena ini untuk analisis sebuah vibrasi dari data akuisisi ya. Jadi data akuisisi buat simulasi benda berputar terus nanti di analytics. Nah, ini mungkin nanti bisa di-involve juga ke sini. Nah, selain itu kita udah set ya. Biasanya dalam chip ini kita udah ada apa objektif yang perlu diselesaikan sama peserta magang ya. Utamanya sih ada 3 ya. Ini nanti 3-tiganya ini bakal terus dimonitoring ya selama magang, cuma bakal dipresentasiin di final presentation. Final presentationnya ini biasanya di pekan terakhir ya, pekan terakhir periode magang. Jadi ada 3 objektif yang perlu kita cek ya. Jadi yang pertama itu ada project atau product completion. Ini jadi ada project atau produk utama yang bakal di-involve. Nah itu nanti dicek sampai mana gitu yang dikerjain. Terus nanti juga ada technical video presentation ya. Jadi peserta magang juga akan apa namanya kita suruh untuk bikin technical video dari sebuah produk atau project ya. Jadi ini nanti kita ngelatih mereka gimana bisa present ya sebuah produk. Terus kita juga involve sama writing-nya ya. Jadi kita latih juga penulisannya. Jadi nanti peserta magang kita minta untuk bikin nulis sebuah hal yang teknis ya. Ini bisa jadi dari bikin seperti white papers atau tutorial ya. Jadi white papers ini biasanya dari project yang sudah kita kerjakan. Nanti bakal komunikasi banyak sama tim teknikal kami. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya share.
Mungkin gimana nih? Ada pertanyaan atau nanti di akhir? Mungkin nanti untuk yang pertanyaan di akhir Pak Jamil. Oke. Ya, siap. Terima kasih Pak Jamil atas pemaparannya. Ini banyak banget hal-hal yang menarik ya yang bisa mungkin nanti akan diulik oleh calon peserta magang yang akan Oke. bergabung ke Oke, ya. Haliate. Makasih Pak Ya, nih atas kesempatannya. Oke, kalau gitu ya. saya Terima kasih stop juga Pak sharing. Jamil atas pemaparannya. Oke, baik. Oke, baik. Kita berikutnya akan masuk ke pemaparan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh perwakilan dari eh, PT Wir Asia Tbk yang akan dibawakan oleh Ibu Kurniati. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Kurniati. Ya, Ya, selamat Bu pagi. Kurniati, Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. thank you Pak Bima. Selamat pagi Bu Eni. Sama-sama. Selamat pagi Bu Pagi. Ati, sehat Bu, Thank you sehat. banget buat CCIT FTUI yang sudah invite kami dalam program ini. Semoga kedepannya kolaborasi kita akan terus tetap ada ya Bapak Ibu semuanya. Baik, izinkan saya bersama tim pada pagi hari ini, di mana timnya kita lumayan ramai hari ini Bu. Ada tim media relation kami di sini, ada Pak Evan, juga di sini juga ada Ibu Manik yang nantinya kalau memang ada pertanyaan terkait dengan program-program apa yang terkait magang dan lain sebagainya di industri, itu bisa langsung ke Ibu Manik. Saya sendiri selaku tim komunikasi daripada Wir Group. Baik, saya mulai saja untuk bisa menghemat waktu. Siapa Wir Group? Baik, Bapak Ibu semuanya, sebetulnya Wir Group ini dulu perusahaannya yang mungkin tidak pernah dikira oleh orang-orang sebelumnya, tapi kami sudah berada di tahun 2009. Nah, dari 2009 itu pengembangan industri kami cukup pesat karena memang industri yang dari 2009 yang kami bangun ini adalah berkenaan dengan virtual reality gitu, VR. Di mana orang-orang kalau ditanya VR itu apa, orang-orang masih belum tahu. Sedangkan kami sudah mendevelop untuk program-program VR gitu. Nah, VR yang kami buat ini sudah ribuan proyek yang kami lakukan dan sudah tersebar di 20 lebih negara, baik itu di Asia, baik itu di Amerika maupun Eropa, gitu ya. Nah, pada saat itu mungkin di tahun-tahun awal, gitu ya, banyak sekali mitra-mitra kerja kami yang sudah bekerja sama dengan kami. Salah satunya adalah Pharrell Williams. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ingat, Pharrell Williams itu adalah singer yang cukup terkenal dengan single Happy-nya. Itu kita bantu project beliau di Amerika saat itu. Dia sedang membuka tokonya dan dia ingin mensosialisasikan produk-produknya dengan tone yang berbeda, gitu ya. Tone yang berbeda yang seperti apa sih yang kami berikan? Yaitu kami berikan dengan augmented reality, di mana dia punya produk, terus kita berikan ada sedikit augmented reality fotonya daripada Pharrell Williams, di mana nanti Pharrell Williams-nya bisa gerak-gerak. Nah, jadi sebetulnya apa yang kami lakukan selama ini di lebih dari 20 negara itu, produk-produk yang kami berikan kepada masyarakat itu bentukannya adalah augmented reality, virtuality, dan artificial intelligence. Di mana kami juga berkecimpung bukan hanya di mitra kerjasama dengan distribusi produk-produk kami dengan Asia, Eropa, dan Amerika, tetapi kami juga ikut berkecimpung di World Economic Forum. Biasanya setiap tahun kami bekerja sama dengan Kementerian Investasi untuk kami ikut di World Economic Forum, dan itu terakhir kami ikut di 2023 pada saat itu. Nah, dengan adanya Wir Group melakukan banyak produk ekspansi bisnis dan lain sebagainya, membawa kami mendapatkan several awards, baik itu dari 2015 sampai dengan 2020 sampai dengan sekarang. Awards yang kami dapatkan varian. Yang paling membanggakan itu pada saat kami harus menerima award di Silicon Valley 2 kali berturut-turut di 2015-2016, di mana kami mendapatkan apa ya, kalau kita bisa bilang ini adalah award yang cukup tinggi karena ini skalanya internasional dan seperti sekelas Oscar kalau misalkan di perfilman. Tapi kalau di sini kita di teknologi itu Augie Awards namanya, di mana produk yang kami berikan, augmented reality kami itu diakui oleh negara-negara bahwa
memiliki kedaulatan augmented reality yang luar biasa bagi mereka dan bisa berfungsi banyak untuk masyarakat karena saat itu kami ikut serta dan kami menciptakan augmented reality untuk bisa positioning membantu Presiden Nigeria untuk menang dalam kampanyenya. Jadi ini cukup unik. Bagaimana sih sebetulnya teknologi bisa teradaptasi dengan banyaknya kampanye gitu ya, dengan ketahanan nasional dan lain sebagainya. Selanjutnya apa saja sih yang terdevelop di WIR Group ini? Jadi sebetulnya kalau kita bisa lihat WIR Group ini memiliki ekosistem, Pak. Kalau kita bisa bilang bisnis unit kami itu diibaratkan sebagai ekosistem. Ekosistem yang kami buat di dalam WIR Group ini terbagi dua, dari Web 2.0 dan Web 3.0. Di mana Web 2.0 bisnis unit yang kami miliki itu ada DAF, ada Mindstore, ada Minar gitu ya, dan juga ada AR&Co, di mana masing-masing bisnis unit ini memiliki development produknya masing-masing. Seperti AR&Co itu lebih ke augmented reality, Minar itu kepada web game development gitu ya, by geolocation. Kalau Mindstore dia lebih untuk e-commerce, virtual store, zero to zero, O2O. Terus sudah kayak gitu kalau untuk DAV atau DAV itu lebih ke IoT, IoT portal, IoT device. Nah, di mana kesiapan-kesiapan daripada bisnis unit yang kami miliki ini nantinya akan masuk ke Web 3.0 atau biasa juga yang kita sebut untuk persiapan the futures of the metaverse, di mana orang-orang saat ini pihak industri mempersiapkan produk-produk mereka untuk ditampilkan dengan skala marketing yang berbeda, gitu. Nah, di mana kami juga di sini memiliki bisnis unit kami yang bernama dengan Nusameta. Dan juga ada satu unit bisnis kami untuk branding atau metaverse strategisnya yang kita sebut dengan DMID. So overall ini adalah ekosistem yang kami miliki di WIR Group, di mana kalau tadi kita lihat apa yang sudah diberikan oleh sisi IT, FTUI kepada teman-teman magang sebetulnya memiliki korelasi yang cukup lengkap dengan perusahaan kami, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bilang ini adalah solusi-solusi yang akan kita tampilkan di sini tadi yang kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini adalah solusi for brands, di mana produk-produk yang kami tampilkan saat ini di layar, ini adalah produk-produk yang sudah ada di masyarakat, baik itu di Malaysia, baik itu di Eropa, di Spain, di Vietnam, di Asia. Jadi ada beberapa kategori bisnis yang kami lakukan, baik itu baik dari retail maupun sampai dengan food and beverage dan lain sebagainya. Nextnya, ini adalah beberapa contoh yang sudah kami develop dan kami memiliki sustained continuity dengan Alfamart, di mana kami juga memberikan IoT kios kepada Alfamart dan kami juga memberikan solusi e-commerce business untuk Alfamart sampai dengan mereka bisa establish dengan saat ini. Selanjutnya mungkin kita langsung ke belakang aja. Dan mungkin ada beberapa video yang bisa, salah satu video yang bisa saya kasih. Coba saya cek dulu ya. Oke. Ya, mungkin ini tadi Bapak dan Ibu mungkin kayaknya videonya terhalang, jadinya tidak bisa saya kirimkan. Tapi kita punya program di mana ada kunjungan industri yang sudah kita siapkan untuk sisi IT FTUI. Nantinya video-video itu engagement-nya akan bisa lebih lengkap lagi pada saat mereka ke sini. Jadi itu saja Bapak dan Ibu apa yang sudah bisa kami sampaikan oleh WIR Group. Kalau memang nanti ada pertanyaan, monggo kami terbuka untuk menerimanya. Terima kasih Bu Eni dan Pak Bima, saya persilakan kembali. Iya, terima kasih Bu Ati. Dan ini juga saya sampaikan terima kasih juga nih yang sudah mengizinkan kita untuk bisa berkunjung ya untuk di bulan depan ya, bulan Juni. Bulan Gitu. Juni. Tinggal Ini tunggu tanggal mainnya aja ya Pak. siap Bu. Baik, terima kasih. Siap. Sedang diatur jadwalnya Bu Ati dengan Oh siap, siap Bu Eni, kami siap menerima. Semoga nanti bisa jadi apa namanya banyak informasi nanti yang didapatkan di sini. Baik, terima kasih Bu Ati. Baik, thank you Bu Eni. Saya izin Ya, Ibu. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu Ati sebelumnya.
Oke, kita berikutnya kita akan masuk ke pemaparan dari Artificial Intelligence Center Indonesia Fakultas MIPA UI yang akan disampaikan oleh Bapak Dery. Halo Bapak Dery. Ya, Oke, halo siap. Mas Bima, Bu Eni. Selamat Ya, pagi halo. semuanya. Selamat Saya pagi langsung Pak Dery. share screen aja ya. Boleh. Pada Bapak Dery, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dery, saya salah satu bagian staf akademik dari Artificial Intelligence Center Indonesia yang bertempat di Gedung Multidisiplin FMIPA UI. Jadi kalau dari kami sendiri memang fokusnya itu adalah di bagian talent dan pelatihan ya, terkait dengan pembelajaran AI yang kita mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke sekolah menengah dan juga kerjasama dengan perguruan tinggi gitu. Dan juga ada beberapa kerjasama yang dilaksanakan untuk melatih para guru untuk menerapkan proses pembelajaran AI ini yang diselipkan dalam eh, salah satu mata pelajaran ataupun ekstrakurikuler. Nah, ini ada eh, jadi foundernya ada Pak Kiwi Aliwarga, kemudian ada Pak Jati Handoko bersama dengan Bu Baik Hana Susanti. Nah, kemudian ini ada beberapa program yang kami laksanakan di IC ini, ya mulai dari kegiatan AI Fun Learning, di mana AI Fun Learning ini adalah semacam kelas reguler untuk pembelajaran AI gitu. Kemudian juga ada untuk eh, mahasiswa, pelatihan mahasiswa, kemudian ada juga untuk pelatihan guru dan juga ada untuk riset collaboration. Nah, ini adalah fasilitas yang kami miliki, mulai dari AI laboratoriumnya, kemudian juga karena eh, apa AI itu berkaitan juga dengan robotik, maka kita juga siapkan terkait dengan media pembelajarannya. Dan juga ini ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh IC sendiri selama 2019 sampai hari ini, sampai di tahun 2024. Kemudian ini yang kami gunakan, kita juga ada pengembangan kurikulum terkait dengan pembelajaran AI, lalu ada juga knowledge roadmap-nya sebagai panduan kita untuk melaksanakan pembelajaran AI ini. Nah, kemudian kita juga mengembangkan metodologi tentang bagaimana cara kita mengajarkan AI ini yang dipadukan dengan media-media seperti misalnya robotik dan juga project terkait dengan pengembangan software lainnya. Lalu kita juga memiliki eh, apa namanya semacam kerjasama ya yang biasanya kita lakukan dengan beberapa perusahaan seperti menampilkan eh, robot cruiser di mana robot ini biasanya digunakan sebagai apa namanya sebagai guiding di pameran-pameran atau acara-acara tertentu yang kita program sehingga di situ eh, kita juga memiliki beberapa kerjasama untuk terkait dengan cruiser robotik ini. Dan kemudian ini ada beberapa media-medianya juga terkait dengan pembelajaran di kita. Seperti misalnya tadi ada Yansi Robot, ada Alpha Bini Robot, kemudian ada Alpha 1E Robot. Lalu ini juga ada untuk pembelajaran yang lainnya. Nah, ini kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan oleh IC sendiri. Itu ada kegiatan misalnya training dengan dengan universitas lainnya gitu ya, pengembangan seperti misalnya di sini kita bekerja sama juga dengan Kampus Merdeka di program MSIB, kemudian juga eh, terkait dengan pelatihan-pelatihan lainnya dan juga eh, promosi-promosi lainnya terkait dengan bidang AI ini. Nah, terakhir kami juga memiliki mitra startup ya dari IT sendiri yang memang telah bekerja sama dalam pengembangan AI dan teknologi ini. Gitu. Kira-kira seperti itu Bu Eni dan Mas Bima. Dan memang kita concernnya itu di pengembangan talent gitu ya Mas Bima ya. Jadi bagaimana caranya mengajarkan
AI ini dari mulai yang tingkat yang paling dasar gitu. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Bima dan Bu Eni. Terima kasih. Jadi, Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mas Dery. Ini juga sangat relate banget ya untuk rekan-rekan dari kelas IoT nih, karena mainnya robotik gitu. Oke, siap. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Dery atas pemaparannya. Berikutnya kita akan masuk ke CV Microplus Robotik Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Didin. Pak Didin, selamat pagi. Pagi, Sudah Pak. bergabung. Ya, Oke, oke, siap. Ya, Pak Didin, waktu dan saya tempat kami persilahkan. siap. Saya sharekan, Pak ya. Iya, Pak. Nanti saya infokan juga kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa disiapkan ya pertanyaannya atau bisa juga dicatat di kolom chat ya. Nanti akan saya bantu untuk sampaikan ke pemateri-pemateri kita. Oke, Pak. Oke, Oke, baik. siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eni, Pak Bima. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ya sharing tentang Microplus. Ya, jadi kami Microplus Indonesia, ya, perusahaan penyedia layanan dan solusi inovasi mekatronika ya, dan kita sudah established sejak 2009. Kita memang fokusnya ke ke sistem integrasi ya, sistem integrasi. Kemudian juga kita develop juga beberapa device IoT ya, dan berikut kita ya, jadi perusahaan unggul dalam produk kinerja dan pelayanan. Kemudian ini misi kita menghadirkan produk yang inovatif kreatif, ya, meningkatkan standar mutu kita, produk yang berkualitas dan kompetitif. Ya. Dan beberapa ini saya share beberapa produk yang sudah kita develop dan kita buat dan sudah digunakan hampir di beberapa tempat ya di industri. Yang pertama adalah temperature humidity system, ya. Jadi sebuah device untuk mengukur sebuah kondisi environment di lingkungan ya secara online. Kemudian juga kita juga andon system untuk di manufaktur untuk menghitung produksi, kemudian juga OEE dan sebagainya. Terus juga kita juga pernah develop untuk digitalisasi scale untuk di Livebird, ya. Dan ini beberapa solusi yang pernah kita develop ya. Pertama untuk AHU online monitoring, ya, di mana di sini sistemnya semua sistem ya kita kontrol melalui ruang kontrol di utility room ya, dan semua mesin kondisinya kita kendalikan dan kita monitoring. Terus juga kita juga untuk building monitoring system ya, smart building dari mulai energi kemudian kontrol dan sebagainya. Terus ini yang tadi ya tentang environment monitoring ya, ini beberapa contoh aplikasinya, dan ini yang selama ini kita develop, dan kedepannya mungkin karena saat ini ya, IoT sudah sangat berkembang ya, sehingga kita juga memerlukan pengembangan ya di sisi yang lainnya ya, sehingga kita mengajak ya ataupun terbuka untuk tertarik ya untuk bergabung dalam program magang dari sisi IT ini ya. Dan ini ini contoh aplikasi yang kalau yang tadi sistemnya adalah B2B, kalau yang ini B2C. Ini salah satu produk kita yang sejak 2020 ya kita kembangkan, dan saat ini sudah tersebar hampir ke seluruh Indonesia ya. Jadi mulai dari Aceh,
kemudian sampai ke Kalimantan dan ke Sulawesi ya, kalau di Pulau Jawa dan Pulau Jawa tentunya di Kalimantan. Dan ini aplikasi dari IoT juga, aja semua sistemnya online gitu. Dan ini sudah berjalan sejak 2010 ya. Mungkin itu dulu ya dari kami. Dan ini sebagian beberapa klien yang sudah bekerja sama dengan kami selama ini. Terima kasih Pak Bima. Ya, terima kasih kepada Pak Didin yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan pemaparan. Nanti teman-teman juga bisa nih untuk daftar lagi ke Microplus Robotik Indonesia ini seperti itu. Oke, terima kasih Pak Didin atas waktunya. Sama-sama, Pak. Berikutnya kita akan masuk ke mitra selanjutnya yakni dari PT Kita Tama Prima Sentosa yang akan disampaikan oleh Ibu Laura. Selamat pagi Bu Laura. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bu Laura. Ya, siap. Saya Ya, izin share. boleh. Baik, Ibu Laura, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Laura dari Kita Tama yang akan menjelaskan mengenai peluang magang di Kita Tama sendiri. Untuk Kita Tama, kami adalah event dan marketing agensi yang saat ini tidak hanya melayani event saja, tetapi juga creative production hingga digital marketing solution. Saat ini klien kami memiliki klien yang berbeda-beda latar belakang, ada dari startup, korporasi swasta, hingga pemerintahan, yang mana memang formula pengerjaan program-programnya nanti akan berbeda-beda. Saat ini juga kami sudah mengerjakan sekitar lebih dari 500 program yang berjalan dengan sekitar 50.000 lebih database yang dari partner, instansi, dan juga komunitas yang jejaring kami juga memiliki lebih dari sekitaran 100 media network yang ada. Nah, untuk yang kami kerjakan sendiri, skup utamanya adalah yang pertama memang event spesialis, lalu ada juga creative production, dan yang ketiga ada marketing agensi. Nah, ini untuk beberapa brand ataupun perusahaan atau instansi yang sudah pernah bekerja sama dengan kami. Dan ini yang sudah sejauh ini kami kerjakan. Dan untuk kegiatan event sendiri, kami yang sudah sering kami kerjakan adalah conference, launching, kick-off, workshop, talk show, sampai exhibition. Dengan ini beberapa base portofolionya. Lalu dari segi kreatif konten juga kami beberapa kali mengerjakan iklan layanan masyarakat, podcast, video konten, video graphic series, dan juga infographic series. Ini untuk beberapa portofolionya. Tahu kan? Dan untuk peluang magang untuk teman-teman CCIT FTUI sendiri yang bisa ada adalah dari segi event management, multimedia service, dan konten digital marketing, serta creative design. Jadi base kami itu memang event dan marketing agensi, dan untuk peluang-peluang kerja yang ada hubungannya dengan teman-teman di CCIT FTUI bisa bergabung, kira-kira demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Laura. Ini berarti sangat cocok untuk teman-teman calon peserta magang dari kelas digital marketing nih. Nanti bisa juga apply ke Kita Tama ini.
Oke, baik. Terima kasih Bu Laura atas waktu dan pemaparannya. Ya. Berikutnya kita masuk ke mitra selanjutnya dari PT Solusi Kebutuhan Teknologi yang akan dibawakan oleh Bu Dwita. Sebelumnya saya coba cek dulu Ibu Dwita, apakah sudah bisa bergabung? Oke, sepertinya masih belum bisa. Kalau begitu kita coba ke PT Metrodata Electronics yang akan disampaikan oleh Ibu Anggi. Oke. Ya, Ibu Anggi, Sebentar saya. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu sebentar ya, Anggi. saya coba share. Ya, Iya. siap. Oke, Bu Anggi, waktu dan tempat kami persilahkan ya. Thank you sebelumnya. Ya, Oke, sama-sama. apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Bima untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya salam kenal semua teman-teman. Kami dari PT Metrodata Electronics Tbk. So far nama saya Anggi, saya selaku HR Recruitment dan juga memegang Campus Relation. Saya di sini nggak sendiri, pastinya ada rekan saya juga atas nama Danya. Dia juga sama seperti saya, kita megang HR Recruitment dan juga magang. Oke, mungkin sedikit cerita terkait dengan Metrodata Electronics Tbk ya. Kebetulan kita bergerak di bidang Digital Solution Provider and Technology Innovator. Kemudian terkait dengan kami termasuk kepada ICT company atau kepanjangannya dari Indonesian Leading Information and Communication Technology gitu. Nah, kebetulan kami ini terkenal dengan portfolio yang cukup komprehensif, lebih tepatnya di bidang distribusi IT hardware dan juga software. Kurang lebih kami sudah berdiri 49 tahun lamanya sampai dengan tahun ini, yang pastinya kita juga memiliki hubungan yang cukup solid juga dengan bisnis partnernya kami di ICT industry. Kemudian kekuatannya kami itu lebih kemana? So far untuk saat ini lebih ke digital business platform, cloud service, big data and analytics, business application, IoT, AI, yang pastinya juga membantu untuk klien kita beradaptasi dan bertransformasi ke dunia digital. Oke. Kemudian visinya kita tuh apa sih? Pastinya kita visinya untuk menjadi yang terkemuka ya di Indonesia. Dan selain itu, misinya kami adalah untuk mendorong kemajuan dari sisi teknologi digital di Indonesia. Yang kedua adalah untuk memberikan solusi yang cukup transformasi digitalnya dan memberikan keunggulan-keunggulan atau servis yang baik untuk bisnis partnernya kita. Selain itu juga, kita memaksimalkan nilai pemegang saham pastinya dan juga memberikan tempat pekerjaan yang baik untuk karyawan-karyawannya kita. Selain itu, ini sedikit company history. Kebetulan kita sudah bergerak dari tahun 1975, tapi as a group-nya sendiri di 1983. Sampai saat ini kita cukup berkembang, cukup banyak juga anak perusahaan-perusahaan yang baru dan bergabung dengan kami, nanti kami akan jelaskan. Kemudian ini sedikit informasi terkait dengan award yang saat ini kami punya dan saat ini berjalan ya, masih pastinya. Kemudian ini main bisnis kami. Kalau misalkan kalian bertanya Metrodata Electronics Tbk apa jual elektronik aja? Itu enggak ya teman-teman. So far kita main bisnisnya ada 3. Di sini pertama distribution bisnis, pastinya lebih ke ICT hardware dan software. Ke seluruh Indonesia juga pastinya kita bantu distribute. Kemudian juga solution and consulting business. Nah, ini kalau misalkan berbau dengan solution dan consulting, rata-rata memang mainnya adalah project ya, keluar, bertemu dengan klien-klien atau customer-customernya kami. Nah, pastinya kita juga membantu dari sisi kebutuhan kliennya kami itu apa, baik dari solutionnya atau justru mungkin kebutuhan dari sisi consultingnya juga. Dan kita juga sedang merambah di digital marketingnya juga, teman-teman. Nah, mungkin ini beberapa contoh portofolio distribusinya kita, mulai dari PC atau computing, network-nya, kemudian IaaS atau SaaS-nya ya, Infrastructure as a Service atau Software as a Service-nya juga kita juga ada ya, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah dari sisi solution and consulting customer-nya kita.
Nah, tujuannya pastinya kita membantu ya dari sisi perusahaan tersebut kebutuhannya apa atau klien tersebut kebutuhannya apa. Kita bantu mulai dari membuat strateginya, kemudian sampai dengan implementasinya kita akan support terus gitu. Dan selain itu juga pastinya kita membantu untuk customer kita supaya bisa berjalan lebih baik. Gitu. Nah, ini memang beberapa dari customer-nya kita, mulai dari telecommunication, otomotif, oil and gas, food and beverage, teknologi, itu semuanya kita bantu provide. Oke, selain itu inilah sedikit informasi terkait dengan anak perusahaan dari Metrodata Group. Kebetulan induknya adalah Metrodata Electronics Tbk, yang dimana kita memiliki beberapa anak perusahaan di dalamnya. Yang pertama, kita sebutnya adalah SMI atau Sinex Metrodata Indonesia. Ini lebih ke ICT distribution yang dimana mereka memiliki beberapa anak perusahaan lainnya. Yang pertama dari MIT atau My Icon Technology, ini lebih ke e-commerce-nya. Kemudian kita juga ada dari sisi perakitannya, itu adalah SMTS atau biasanya kita sebut Sinex Metrodata Technology and Service. Dan juga ini ada anak perusahaan baru yaitu Aneka Teknologi Utama. Ini juga sama dari perakitan juga. Kemudian selanjutnya ada Mitra Integrasi Informatika atau biasanya kita sebut MII. Ini lebih ke ICT solution yang memang kebanyakan rata-rata orangnya adalah developer sih rata-rata gitu. Nah, di sini juga ada anak perusahaannya yaitu adalah Sinergi atau Sinergi Transformasi Digital. Kemudian ada Solsius Indonesia, kita di bidang ICT Consulting yang berbau dengan SAP, ERP, Cloud, dan lain sebagainya, kita juga provide ya. Kemudian juga ada Paket Sistem Indonesia atau PSI, ini lebih ke solution juga, dan ada CMI. CMI ini kita berkolaborasi dengan perusahaan yang ada di Taiwan, so far ini lebih ke digital marketing. Gitu. Kemudian program internship-nya kita ada dua, teman-teman, terbagi menjadi dua. Yang pertama memang kita mengikuti alurnya dari sisi pemerintah via MBKM program. Kemudian juga ada independent internship atau magang mandiri kita sebutnya. Magang mandiri balik lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari usernya kami. Memang kalau ditanya sering terbuka atau tidak, saat ini memang yang bisa saya katakan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri, biasanya kita melalui screening pastinya, psikotes, kita juga berbau online ya psikotesnya, kemudian HR interview, user interview, biasanya kita juga on-site langsung di kantor, kemudian onboarding. Periodnya berapa lama? Kurang lebih 3-6 bulan. Tapi dari perusahaan sendiri prefernya adalah 6 bulan teman-teman. Karena posisinya kalau 3 bulan aja itu nggak cukup ya teman-teman untuk belajar, pastinya banyak banget yang harus kalian ketahui nantinya. Oke, posisinya apa aja yang terbuka saat ini? So far untuk yang di MBKM ini hanya sebagian yang saya tampilkan. Di luar IT juga cukup banyak, mulai dari perfilman dan lain sebagainya itu juga banyak. Kemudian untuk independent internship sendiri kita lebih arahkan secara teknikal. Di luar teknikal juga ada. Di sini ada functional consulting, kemudian juga telesales dan accounting, gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di mana aja sih untuk program mandirinya atau MBKM juga gitu ya terkait dengan magang. Kita ada 4 media sosial. Yang pertama adalah LinkedIn. LinkedIn biasanya kita akan men-share di mana kebutuhan-kebutuhan dari kami punya user itu apa aja, kita akan provide di sana. Kemudian untuk TikTok sendiri, ini memang dipegang oleh anak magang langsung, gitu, yang memang lebih ke konten kreator atau ya senang dengan dunia-dunia digital saat ini. Kita juga memberikan mereka privilege untuk memegang TikTok-nya kita, atau bisa kalian cek di @metrodata-career. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan secara kan sekarang dunia digital banget ya, anak gaul banget lah gitu biasanya, TikTok banget. Nah, itu kita juga provide di sana. Selain itu kita juga ada Telegram. Telegram ini untuk menjadikan wadahnya kami menampung orang-orang yang memang sedang butuh pekerjaan. Dan nantinya juga kita akan share terkait dengan lowongan pekerjaannya di sana. Kemudian satu sisi lain adalah Instagram. Instagram juga salah satu yang memang daya tariknya sampai saat ini juga tidak menurun ya, Bapak Ibu.
Jadi kita juga akan men-share kegiatannya untuk magang itu apa aja, kemudian dari sisi lowongan apa aja yang terbuka, baik dari magang atau pro hire, itu kita semuanya provide di sosial medianya kita. Seperti itu. Nah, kemudian lokasinya kita ada di mana? Kita di APL Tower untuk head office-nya, tapi untuk anak-anak perusahaannya memang rata-rata ada di APL Tower, lantainya aja yang berbeda. Cuman ada satu anak perusahaannya yaitu PT Celsius Indonesia, kita ada di Soho Capital, sebelahnya APL Tower. Masih satu ruang lingkup juga sih. Kita ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Anggi. Ini banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa terbuka untuk teman-teman dari calon peserta magang juga ya. Nanti bisa Iya, segera betul. apply aja gitu di Baik, betul. link yang akan Silakan langsung disampaikan. di-apply saja. Siap. Terima kasih Bu Anggi atas waktunya dan Iya, pemaparannya. terima kasih juga Pak Bima. Sama-sama. Oke, berikutnya kita masuk ke Pritek terlebih dahulu ya. Dari PT Pritek Indonesia ada Pak Barli. Ya, halo, Ya, selamat siang semua. halo, selamat Ya, siang. Baik Pak ya, Barli, baik. waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Pak Bima, terima kasih. Saya izin untuk share screen ya. Ya, sama-sama silahkan. Oke, sudah. Oke, sudah tampil di layar ya. Oke, baik. Ya, Sudah. terima kasih atas kesempatannya untuk tim dari sisi IT. Eh, saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana untuk proses dari, sorry. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana apa itu Pritek, apa saja yang kita service yang diberikan ke klien dan apa saja yang akan didapatkan saat proses internship di Pritek Indonesia. Jadi pertama dari Pritek Indonesia siapa kami? Kami adalah perusahaan IT Managed Service, perusahaan yang mengimplementasikan IT yang paling dekat dalam artian IT Managed Service itu keseluruhan permasalahan IT baik dari masalah di network infrastructure, email, website, troubleshooting hardware, troubleshooting software, semuanya itu akan di-handle oleh Pritek Indonesia. Konsepnya adalah kami bekerja sama dengan klien-klien kami, seperti klien kami itu meng-hire satu orang IT, tapi saat meng-hire kami, yang didapatkan adalah satu divisi IT. Jadi jika yang problem adalah network infrastructure, kami akan kirimkan orang yang memang mengerti dari sisi network infrastructure. Begitu pula kalau yang rusaknya mail server, kalau yang rusaknya adalah email dan lain-lain, kami sudah ada orang-orang yang spesifik di sana. Jadi konsepnya adalah klien kami meng-hire satu orang, tapi yang didapatkan adalah satu divisi IT. Seperti itu. Jadi secara cost akan lebih efisien bagi klien-klien kami. Yang kami tawarkan ada complete outsourcing IT, di mana keseluruhannya, baik dari problem-problem hardware sampai software dan lain-lain itu kita handle semua. Ada juga supplemental support seperti kami di Toyota udah ada orang IT-nya tapi kami suplemen lagi dan perbantukan lebih dari hal-hal yang tidak bisa dihandle oleh IT dari Daya. Toyota mungkin lebih fokus ke pengembangan dan untuk maintenance atau troubleshooting sehari-harinya itu kami yang handle. Yang terakhir, kami ada divisi untuk System Solutions, di mana System Solutions sendiri kami membuatkan sistem ERP menggunakan framework Odoo untuk klien-klien kami. Nah, klien kami pun dari multi-industri, baik ada yang distributor, konstruksi, medis, dan lain-lain, semuanya ada. Ya, jadi di sini kami ingin menerapkan bahwa IT itu sebenarnya nggak mahal, IT itu nggak sulit, nggak rumit, dan IT itu mudah sebetulnya. Itu konsep yang akan kami berikan ke klien-klien kami. Ya, awal mulanya Pritek Indonesia atau Private Technology ini adalah komunitas IT di Bandung ya dari tim-tim ITB. Jadi akhirnya karena dapat banyak proyek akhirnya disubsidiari oleh PT Intero dan pada tahun 2010 akhirnya berdiri menjadi PT sendiri, Private Technology menjadi Pritek Indonesia. Ya, seperti idenya adalah kami ingin hal-hal yang simple seperti apa yang sudah dimiliki oleh klien itu akan kami manfaatkan sehingga dapat mengambil advantage atau benefit yang langsung. Karena hampir seluruh perusahaan pasti butuh email, pasti butuh mail server, pasti butuh website, pasti butuh sistem untuk efisiensi. Nah, di situ kita akan
memberikan solusi atau konsultasi baik dari perusahaan yang hanya mungkin punya 5-10 karyawan sampai perusahaan yang memiliki karyawan ratusan orang. Pasti butuh IT dan bagaimana cara mengelola IT. Nah, kami masuk di situ. Ya, kami akan berikan IT secara komprehensif. Kami akan berikan ke klien-klien kami kompetensi yang sesuai. Pasti akan reduce IT cost karena hanya perlu dengan kontrak satu orang, tapi kita berikan satu tim dan tim kami reliable. Nah, nanti jadi di sini tim dari magang pasti akan terlibat dalam semua proses yang akan kami jalankan ya, baik dari hardware skill kami 99% karena hampir semua klien kami memiliki hardware yang berbeda-beda. Jadi kami sudah berpengalaman untuk menghandle hardware dari mulai server, IT, infrastructure, mikrotik, sampai Cisco dan lain-lain kami handle. Software pun begitu juga, baik OS yang iOS, Mac, ataupun sampai Linux, Windows itu semua hampir sudah pernah kita handle. Dan ujung-ujungnya kami akan menghandle klien itu meskipun perusahaan IT tapi adalah service atau layanan, maka sangat penting bagi kami adalah berorientasi terhadap layanan. Maka dari itu nanti kami akan juga brief tim-tim kami bagaimana cara memberikan layanan yang terbaik. Ya, untuk di IT supporting sendiri, kami memiliki helpdesk team, terus kami memiliki tim untuk remote dan juga technical on-site, IT consultation, online ticketing system, service center untuk meng-coverage dari seluruh kebutuhan klien-klien kami. Juga ada regular maintenance dari tim yang berbeda untuk dari tim yang troubleshooting. Ada pickup and delivery untuk layanan di mana klien-klien kami ada device-nya yang rusak dan masih garansi, itu kami yang akan bantu untuk pastikan ada backup unit, monitoring system, dan IT asset management. Berikutnya untuk tim dari system solution, cara kerjanya adalah kami akan memberikan konsultasi terlebih dahulu apa saja yang diinginkan, lalu kita akan membuat planning dan analisis bersama dan kami akan implementasi untuk tim dari system solution. Ya, untuk sistem solution sendiri kami menggunakan Odoo meng-coverage ERP seluruhnya. Jadi kita biasanya buatkan tim untuk HR, ada ya database employee, recruitment, expenses, appraisal, dan lain-lain. Terus yang paling utama, paling seringnya adalah proses dari CRM. CRM itu ada engagement kepada customer, dari mulai pipeline-nya, quotation, sales order, sampai ke proses stok, sampai pengadaan di purchase order itu di-manage oleh sistem. Ya, dan kurang lebih kita sudah menghandle lebih dari 5.000 device yang kami manage dari 2010. Lebih dari ribuan user, 39 company dari lokal dan internasional, dan ada yang sampai saat ini sudah lebih dari 8 tahun kerjasama bersama kami. Kurang lebih ini adalah beberapa klien-klien yang saat ini pernah kami handle. Nah, mungkin juga saya akan coba share satu lagi dari website kami terkait dengan apa saja yang mungkin menjadi requirement dari tim internship. Sebentar. Ya, oke. Nah, jadi untuk join dengan tim kami itu nanti terutama untuk tim ERP System Support ya di divisi dari System Solutions. Mungkin kami biasanya pada umumnya meskipun ini internship tapi kita akan adakan psikotes dan tes terlebih dahulu agar supaya sesuai dengan passions dari masing-masing tim yang akan datang. Biasanya job description yang akan dilakukan oleh tim ERP support itu kita akan menganalisa kebutuhan klien. Maka dari itu penting sekali untuk dapat mencatat atau melakukan summary dari hal-hal yang didiskusikan dengan klien. Jadi penting sekali untuk logik dari menangkap apa yang dibutuhkan klien dapat dituangkan ke dalam satu dokumen. Lalu biasanya kita akan mengimplementasi dari sini biasanya butuh koordinasi dari apa yang dibutuhkan oleh klien, kita koordinasikan dengan tim programmer. Nah, itu makanya butuh komunikasi dan pencatatan yang jelas, membuat flow agar dapat terdeliver ke klien sampai sesuai. Yang pasti setelah diimplementasi butuh training, support, guidance, membuat perencanaan dengan deadline, dan membuat tutorial seperti manual book dan lain-lain. Kurang lebih itu adalah job description dari tim ERP System Support atau implementer. Kualifikasinya standar ya, tapi yang penting adalah bisa bekerja sama dengan tim. Lalu yang paling penting adalah penguasaan dari bisnis proses, tapi ini pasti bisa belajar dari sisi accounting, karena biasanya pada umumnya sistem ERP apapun ujung-ujungnya adalah keuangan ya, dari mulai efisiensi cost, budget, P&L, balance sheet, semuanya ujung-ujungnya accounting. Jadi mungkin dasar-dasar accounting sangat dibutuhkan, tapi nggak apa-apa, akan kita bantu untuk training juga. Dan ini kebutuhan untuk Microsoft Office seperti mungkin
cleaning data. Untuk biasanya tuh cleaning data tuh butuh rumus-rumus seperti pivot, VLOOKUP, dan lain-lain itu sangat dibutuhkan. Jadi mungkin skill diperdalam lagi untuk Microsoft Office, terutama juga untuk pembuatan workflow ya, business process flow, mungkin entah menggunakan Visio atau menggunakan, ada juga sekarang banyak di online-online yang eh, diterapkan ya. Tapi yang paling penting adalah komunikasi, quality service-nya dan service oriented yang sangat penting sekali, karena itu yang susah diajarkan, karena itu balik lagi ke attitude dari masing-masing tim. Ya, biasanya juga kita akan ada training sebulan sekali ya untuk karyawan. Tapi untuk nanti magang mungkin akan mengikuti, kalau 3 bulan akan mengikuti 3 kali sesi, di mana di sesi tersebut ada training, terus juga ada sport dan musik activities setiap bulan rutin. Dan karena kita juga punya satu manajemen dengan kafe, jadi eh, akan ada event-event team building di cafe, jadi akan ada makan gratis dan minum sepuasnya di momen-momen tertentu, biasanya 1 bulan sekali, dan itu biasanya butuh sekali untuk refreshing. 1 hari free, nggak ke klien, nggak kemana-mana, untuk ya enjoy dan kita team building bersama dan acara-acara khusus dari sesi kantor. Ini untuk ERP System Support. Begitu pula dengan technical support, ini yang mungkin paling umum dan paling banyak tim di kami adalah ini, di mana biasanya lulusan SMK pun bisa kita training dan menjadi IT support. Jadi lulusan-lulusan kami 3 bulan atau 6 bulan kerja di kami sudah bisa melamar di perusahaan yang lebih besar menjadi IT di sana. Yang pada intinya adalah menghandle dari email, IT, troubleshooting dasar, dan lain-lain. Yang pasti memang dibutuhkan untuk menjadi IT support itu wajib mempunyai kendaraan tersendiri, karena biasanya akan bersama dengan teknisi senior ke klien untuk on the spot langsung troubleshooting atau maintenance. Jadi memang di kualifikasinya diutamakan adalah mempunyai kendaraan motor tersendiri. Itu yang menjadi kewajiban, karena dikhawatirkan untuk mobile dan bertemu dengan kliennya itu janjian dengan teknisi senior. Jadi bisa jadi teknisi senior dari lokasi lain lalu bertemu di kliennya itu on the spot. Nah, memang terkadang diutamakan ada waktu-waktu tertentu, karena saat maintenance biasanya sudah deal dengan kliennya, jamnya on time, jadi diharapkan mempunyai kendaraan tersendiri ini untuk yang technical support. Lalu pada umumnya ya standar aja, biasanya yang di SMK pun pernah belajar pasti bisa ya, kurang lebih hampir sama. Jadi hardware skillnya, software skillnya, tapi yang paling penting adalah kejujuran dan attitude, karena biasanya akan datang atau masuk ke server klien kami. Di server klien kami itu seluruh data klien kami ada di sana, maka dari itu biasanya akan ada confidential agreement terlebih dahulu untuk technical support, karena akan datang ke tempat klien kami, karena biasanya klien kami itu ada banyak yang memang IT-nya itu pure orang luar atau kami, jadi betul-betul dipercayakan ruang server kepada kami. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi yang kami tawarkan, kurang lebih hampir sama dengan sistem ERP support. Ada team building event setiap sebulan sekali, dan kurang lebih itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Bima. Ya. Ya, sama-sama Pak Barli. Terima kasih juga atas waktu dan pemaparannya. Ini juga teman-teman bisa sambil apa ya, makan-makan atau minum-minum di kafe juga nanti pas jam istirahat di situ ya. Ya, betul Pak. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Barli atas waktu dan kesempatannya. Berikutnya kita akan masuk ke mitra yang terakhir dari PT Solusi Kebutuhan Teknologi yang akan disampaikan oleh Ibu Dwita. Selamat siang, Ibu Dwita. Apakah Halo, selamat sudah? siang Pak Bima. Ya, selamat siang Ibu Dwita. Baik, Ibu Dwita, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, saya izin share screen dulu. Ya, siap. Oke, jadi sedikit pemaparan terkait dengan company kita, Prits ya. Jadi kalau untuk produk brandingnya adalah Prits. Jadi kalau dari sisi produk, dari sisi industri sebenarnya kita lebih ke software as a service, dan dari sisi produknya sendiri kita provide di supply chain management solution. Nah, selain itu kita juga integrasi dengan IoT system juga. Jadi bukan hanya software yang kita provide, tapi customer atau user bisa juga integrasi dengan sistem IoT mereka untuk kebutuhan di warehouse seperti itu. Kemudian sedikit terkait dengan milestone di Prits. Jadi sebenarnya kita sudah mulai dari 2018, cuman memang waktu itu kita masih general di ERP system.
Cuman kalau untuk sekarang, saat ini kita sudah memang fokus di warehouse management systemnya sendiri, sedangkan kalau ERP kita sudah integrasi dengan beberapa software ERP yang lainnya seperti kayak Accurate, Odoo, dan lain sebagainya. Dan sekarang pun kita juga sudah expand ke beberapa negara, jadi sudah ada di Australia, kemudian di Taiwan, dan lain sebagainya, kita sudah expand ke sana untuk warehouse management system. Kemudian, nah, sedikit perkenalan terkait dengan founder tim kita. Jadi kalau dari Prit sendiri kita ada 4 founder. Jadi ada Pak Mark sebagai di CEO, kemudian ada Julianto di CTO, Vanessa sebagai CCO, kemudian ada Regi juga sebagai tim produk seperti itu. Kemudian kalau dari sisi produknya sendiri, sebenarnya yang ditawarkan adalah tiga produk ya, 3 produk besar. Jadi yang pertama ada warehouse management system yang memang nanti bisa diintegrasikan dengan IoT. Kemudian yang kedua lebih ke hardware-nya sendiri, jadi tidak termasuk dengan software, tapi cuma hardware aja. Kemudian yang ketiga adalah untuk retail management system-nya. Nah, terkait dengan produk sendiri, sebenarnya kalau untuk di market sendiri, itu kita terbagi jadi 2. Ada WMS untuk manufaktur dan ada juga untuk distributor dan retail. Jadi kalau untuk manufaktur itu lebih ke WMS raw material, kemudian production, dan lain sebagainya. Kalau untuk di WMS distributor itu lebih ke aset, kemudian ada people count juga untuk penghitungan barang, kemudian ada distribution juga. Kemudian, nah ini salah satu contoh untuk RFID yang kita pakai gitu ya. Jadi ini salah satu alat scan yang memang digunakan di warehouse. Jadi untuk kegunaannya sendiri bisa digunakan sebagai penghitungan people count, kemudian ada penghitungan jumlah produk, kemudian ada scanner dan lain sebagainya juga. Kemudian, nah ini salah satu contoh juga untuk di retail POS-nya. Jadi untuk di retailnya kita juga provide di POS juga yang memang bisa diintegrasikan dengan RFID. Jadi bukan cuma software yang kita provide, tapi juga ada di hardware-nya juga yang sifatnya lebih ke RFID barcode. Oke, ini mungkin sedikit pemaparan terkait dengan customer yang sudah pakai Prits gitu ya. Jadi ada beberapa customer memang yang udah pakai kita. Itu ada salah satunya ada Unilever, kemudian Informa, FUM, kemudian ada Vinilan Group dan lain sebagainya yang sudah pakai produk kita. Sedangkan kalau untuk partner sendiri, kita sudah berpartner dengan Microsoft, kemudian ada Sanko, ada Crayon, kemudian ada Tada juga, dan beberapa partner yang lainnya juga. Salah satunya juga Accurate sebagai sistem ERP-nya. Oke, kemudian untuk pemaparan terakhir terkait dengan program internship kita. Jadi kalau untuk program internship sendiri, secara periode itu minimal adalah 3 bulan. Tapi biasanya teman-teman intern di kita selama 3 bulan itu adalah waktu minimum. Jadi kalau misalnya memang selama 3 bulan, terus kemudian kita masih butuh di posisi tersebut, biasanya akan kita extend minimum 6 bulan atau bisa jadi extend terus di per 3 bulan. Kemudian untuk teman-teman internship di kita juga akan mendapatkan full mentoring. Jadi yang dimaksud full mentoring adalah selain mereka dapat mentoring dari direct supervisor-nya, teman-teman intern juga akan full akses ke program L&D kita. Jadi kita ada program L&D yang menggunakan LMS, begitu juga L&D yang memang sifatnya workshop yang biasanya diwajibkan untuk karyawan. Itu teman-teman intern bisa akses juga, bisa join di sana juga. Kemudian untuk yang terakhir, untuk sistem kerja kita full remote dan fleksibel. Jadi sebenarnya kita ada kantor juga di Bursa Efek Indonesia Tower untuk kantor pusatnya. Sedangkan kalau untuk showroom hardware-nya sendiri kita di Kalideres, Jakarta Barat. Tapi untuk sistem kerja saat ini kita masih remote dan sangat fleksibel sekali. Jadi kita memang result oriented sekali gitu. Jadi nggak harus 9 to 5 untuk stay di depan laptop, tapi kita result oriented. Kemudian kalau untuk selection prosesnya ini standar ya, jadi dimulai dari proses apply, kemudian ada pre-sum screening, kemudian interview, dari interview HR sampai user interview, kemudian kalau misalnya emang udah cocok, kita biasanya udah langsung offering dan onboarding gitu. Mungkin itu sih Pak Bima yang bisa saya sampaikan dari Prits ya. Ya, baik Bu Dwita, terima kasih banyak atas pemaparannya. Nanti teman-teman juga bisa langsung aja buru-buruan daftar nih, biar cepat disampaikan ininya surat lamaran magangnya ke mitra-mitra kita seperti itu. Baik Bu Dwita, terima kasih banyak atas waktunya.
Berikutnya kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Berhubung di sini masih ada waktu ya, kepada teman-teman calon peserta magang yang ingin bertanya bisa silahkan langsung raise hand atau mungkin open mic atau bisa juga di kolom chat ya, seperti itu. Oke, mana? Jadi saya ingin menambahkan sedikit ini teman-teman CCIT yang Oh, ingin oke. mengakses program magang, silakan ya, ini menjadi kesempatan nih untuk segera melakukan pendaftaran periode program magang karena sampai dengan Agustus 2024 kewajiban untuk program magang dilakukan sebagai situasi TUI. Jadi nanti mohon untuk mengakses juga link-link yang akan di-share oleh tim dari Duka. Teman-teman CCIT silakan, ini juga kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung kepada narasumber perwakilan dari perusahaan mitra CCIT di TUI. Silakan boleh bertanya langsung terlebih dahulu raise hand atau bertanya di kolom chat juga diperkenankan. Silakan. Kalau tadi kita lihat paparan dari rekan-rekan, ini menarik sekali ya, Mas Bima. Sambil kita menunggu, mungkin paparan yang disampaikan oleh mitra-mitra ini menjadi menambah wawasan bagi saya tentunya dan mungkin teman-teman dari CCIT bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang terbuka untuk program-program yang ada di CCIT FTUI. Dan jadi menambah wawasan kami terkait dengan kebutuhannya seperti apa, harapan dari divisi Duka dan tim akademik CCIT tentunya program magang ini dapat dimanfaatkan oleh siswa CCIT untuk mempelajari, merasakan dunia kerja dengan expert-expert di bidang industri langsung gitu. Jadi pembelajaran tentu tidak akan didapat selama masa pendidikan di CCIT. Jadi tentunya langsung based on project atau pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya yang umumnya dilakukan di pekerjaan itu akan didapatkan oleh situasi. Baik. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin Mas Bima bisa kita closing saja. Terima kasih sekali lagi kepada mitra-mitra perusahaan CCIT FTUI. Mas Bima mungkin bisa ditutup. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Eni atas penyampaiannya juga. Dengan berakhirnya pemaparan dari mitra-mitra dan juga penyampaian dari Bu Eni, maka kita akhiri agenda pada siang hari ini ya. Saya Bima selaku MC mewakili seluruh staf CCIT yang hadir pada rapat di sini mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata yang mungkin kurang berkenan ya. Dan terima kasih juga atas keluangan waktunya yang dari teman-teman calon peserta magang maupun juga dari mitra-mitra CCIT. Baik, saya Bima izin pamit undur diri. Acara siang hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada mitra-mitra kita ya. Ada Bu Dwita, kemudian tadi ada juga Bu Kurniati, Bu Manik, Pak Dery, Pak Jamil, Pak Didin, Ibu Laura, kemudian juga ada dari Pak Barli. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dan sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat siang. Sampai jumpa, izin pamit semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Izin pamit.